Berjumpa lagi dengan saya Batu Samsuri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perawatan dan perbaikan sistem rangka sepeda motor dari Astra Honda Motor. Ya, selamat pagi anak-anak. Tetaplah jaga kesehatan dan tetap menggunakan prokes, pakai masker dan juga jaga jarak. Jika ada mungkin dari adik-adik sekalian mengalami mungkin sakit, baiknya di rumah saja dan melakukan perawatan di rumah saja dulu, melakukan isolasi mandiri dulu supaya tidak gampang terkena penyakit ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ya, dari tujuan pembahasan kali ini sebenarnya adalah untuk supaya jadi tahu ya dalam memahami cara kerja, kemudian konstruksi, sistem rangka, sistem roda, sistem rem, ya, semua sistem ya yang di suspensi baik di sistem kemudi juga. Ini tujuannya ya. Ini kita langsung saja di pokok, langsung di bagian rangka atau frame bodi kendaraan bermotor. Fungsi dari rangka sepeda motor adalah yang pertama sebagai penopang mesin ya. Yang kedua, merangkai mesin, sistem rangka, dan sistem kelistrikan menjadi satu kesatuan sepeda motor yang bisa berjalan. Yang ketiga adalah juga sebagai penyangga, penumpang, dan beban. Tentunya dalam hal ini ada perlu perawatan juga di sistem rangka ya, karena fungsinya sendiri adalah sebagai vital, sangat penting sekali bagi pengendara baik penumpang juga sebagai sistem di penempatan sistem kelistrikan di bodi terutama. Adapun jenis-jenis dari rangka ini ada beberapa ya yang dikenalkan oleh Astra Honda Motor. Yang pertama adalah tubular. Tubular ini ada yang menggunakan beberapa pola. Yang pertama semi double cradle. Ini contoh pemakaiannya ada di CB ya, ini CB 175, dan bisa juga double cradle ini di Phantom atau CB 400, 550, 650 atau 750. Pola yang selanjutnya ada juga di loop. Ini contoh pemakaian ada di Honda Win. Kemudian ada juga backbone, contoh pemakaiannya ada di Supra, Karisma, dan Kirana. Ada juga model Diamond, ini contoh pemakaian Tiger dan Phantom. Nah, selain itu juga ada model yang Prestel, ada Prestel dan tubular. Baik, kita selanjutnya pahami dulu. Nah, ini jenis-jenis tadi ya, yang model Phantom Honda CP 175. Nah, ini main PP ini berarti modelnya ini memakai pipa ya, pipa. Ini ada yang di bawah ya, ini model-model dari jenis tubular, pola double cradle ya. Ini contoh pemakaiannya ada di Honda CP 175, modelnya seperti ini ya. Jadi ya, ada juga yang model jenis tubular pola loop, modelnya ini aplikasinya terdapat pada Honda Win ya. Ini Honda Win ini Honda tahun 2000-an ke bawah. Ada juga terakhir kalau nggak salah tahun 2005-an kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek lagi ya kalau ada koreksi. Nah, modelnya emang seperti ini. Ini juga kokoh yang model seperti ini tuh, kokoh ya. Ini tengah ini untuk penopangnya yang besar ini. Ada juga jenis tubular pola backbone. Pola backbone ini banyak sekali diterapkan pada motor cup, Honda Cup ya. Modelnya seperti ini. Ini ya, modelnya ini ada, ini untuk penempatan joknya. Dan ada lagi jenis pola backbone
ya, NF 100. Ada yang model pola twin tube, ini terdapat pada Sonic dan NSR. Sonic dan NSR ini tahun lama juga ini. Kemudian juga modelnya ini. Ada juga yang model lama itu ada C800, ini pada cup juga modelnya, dengan jenis preset steel pola backbone. Ada C800, C100, modelnya seperti ini. Tahun 80-an ini kalau nggak salah. Ada juga jenis dari rangka menggunakan preset steel dan tubular pola diamond. Ini contoh penerapannya pada GL series, biasa GL 100 atau GL cepek. Kemudian juga pada Honda Mega Pro dengan seperti ini. Ini biasa yang terjadi pada gangguan-gangguan pada rangka ya. Biasa rangka itu biasa terdengar beresonansi karena getaran mesin ya, biasanya seperti itu. Maka bisa jadi penyebabnya ada beberapa macam. Yang pertama adalah patah atau retak pada bagian sambungan di sekitar batang penopang mesin, atau mungkin rangkanya retak, patah atau keropos, dan ada yang bengkok atau terpuntir, ada dudukan poros garpu belakang aus. Ada juga gangguan yang timbul suara yang tidak normal, seperti berderak, mencicit, dan sebagainya. Nah, ada lagi miring ke satu arah. Nah, itu merupakan gangguan pada rangka sepeda motor. Dalam hal ini, untuk mengurangi gangguan-gangguan tersebut, baiknya adalah melakukan perawatan ya. Contoh saja kita ketahui, khususnya di rangka, biasanya kalau khusus pabrikan mengeluarkan buah motor baru pasti catnya baru juga, tapi lama kelamaan juga nanti lama-lama kalau tidak dirawat ya, contoh saja kena hujan, kemudian tidak tertangani dengan baik, tidak segera dicuci, itu menimbulkan korosi juga di bagian-bagian tertentu. Biasanya terdapat di bagian bawah ya. Bagian bawah itu bisa saja terjadi di tandat tengah ataupun samping, bisa jadi korosi. Kemudian ada juga di bagian rangka bagian bawah ya, terutama yang untuk penopang mesin, biasa juga ada terjadi kerak atau korosi. Itu baiknya pada saat kena hujan atau kita perjalanan kehujanan sudah sampai rumah, baiknya adalah dengan melakukan cuci rangka terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke rumah ya, karena tentunya air hujan itu bisa juga mengandung yang menyebabkan korosi ya, seperti itu. Apabila kena, terutama ini biasanya terjadi pada bagian pada daerah tertentu ya, seperti daerah Pantura, itu biasanya banyak sekali terjadi rob, air laut yang menggenang banjir. Itu kan kalau dilewati dengan kendaraan biasanya kerap terjadi kropos. Karena apa? Karena kan air laut kan asin, maka akan menyebabkan mudah mungkin material-material yang terbuat dari besi ataupun baja itu bisa menjadikan gampang terkena korosi ya. Baiknya adalah segera dicuci dengan menggunakan air bersih atau bisa dengan menggunakan air sabun ya, kemudian dikeringkan, sudah perawatan seperti itu. Kemudian gini, ada lagi yang perlu kita lakukan adalah ketika sudah lama digunakan motor-motor tersebut, biasanya mungkin catnya sudah luntur ya, kemudian sudah kusam. Itu hal yang baik adalah dilakukan dengan melakukan pengecatan ulang pada sepeda motor. Pengecatan ulang ini biasanya perlu dilakukan agar menjadikan motor itu bisa tampak lebih bagus lagi, atau kita restorasi lagi lebih bagus, lebih enak dipandang, dan
tentunya bisa untuk merawat pada rangka-rangka yang terdapat di sepeda motor. Kemudian jika terjadi sebuah mungkin patahan atau mungkin keretakan, itu baiknya segera dilakukan pengelasan, ya, dilas, yang bisa dilas. Kemudian juga ada lagi misalnya, khususnya ini biasanya rata-rata kalau orang naik sepeda motor itu rata-rata mereka menggunakan yang tapi tidak tahu cara merawatnya, biasanya seperti itu rata-rata ya. Misal contoh saja di bagian belakang, pertama yang masih pakai rantai, nggak pakai motor matic, itu biasanya banyak sekali yang suaranya itu keras-keras seperti itu. Kemudian wajib digunakan pelumas ya, khususnya di bagian belakang rantai penggeraknya itu juga untuk menghindari korosi, khususnya di bagian penggeraknya, seperti itu ya, hati-hati ya. Kemudian juga ada hal penting dari untuk menopang mesin ya, biasanya terdapat juga, kalau kalian tahu sudah pernah bongkar khususnya di roda, itu ada namanya bearing. Nah, bearing itu juga sebenarnya untuk menopang dari beban juga. Kalau sudah terjadi kerusakan atau mungkin sudah terjadi rodanya sudah oleng, baiknya segera dilakukan pergantian pada bearing, baik yang di roda depan ataupun belakang. Nah, itu perlu kalian lakukan untuk supaya dalam hal kita mengendarai sepeda motor agar terasa nyaman dan aman, terutama aman dari baik dari kita sendiri, penumpang ataupun orang lain ya, hingga tidak terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu juga. Itu yang saya sampaikan. Nanti ada beberapa tugas yang mungkin saya sharekan di grup kelas ya. Nanti tolong dikerjakan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak juga. Nanti pada saat kita melakukan tatap muka, kita bisa melakukan praktek, khususnya di rangka ini kita bisa melakukan perbaikan rangka. Kemudian tentunya kita bisa tahu jenis-jenis rangka juga di sekolah gitu ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.